Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di video pembelajaran kimia kelas 10 SMA Islam Plus Askia. Kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali atau kita bisa bertemu di sekolah untuk bertatap muka dalam pelajaran kimia. Hari ini Bapak akan membahas tentang kisi-kisi dari ujian akhir semester atau UAS yang akan kita lakukan di beberapa hari atau beberapa pekan ke depan ya. Nah, selama kelas 10 di semester genap ini ada beberapa topik yang sudah kita bahas, kita pelajari sama-sama ya. Ada yang paham, ada yang kurang, ada yang betul-betul tidak tahu sama sekali, maka itu kita akan mengulanginya ya. Pertama, kita mengingatkan kembali ada bab yang awal kita bahas waktu semester genap, yaitu tentang larutan elektrolit ya, larutan elektrolit. Jadi larutan elektrolit larutan yang bisa menghantarkan listrik atau menghantarkan arus listrik. Kenapa bisa menghantarkan arus listrik? Karena ion-ion yang ada dalam larutan tersebut ya bisa mentransferkan elektron atau mengalirkan elektron. Jadi arus itu adalah elektron yang berjalan. Kalau ada elektron yang mengalir, maka terjadi arus. Larutan elektrolit ini nanti kan dia apa aja Pak yang kita harus pahami? Pertama adalah pembagiannya. Pembagiannya itu maksudnya bagaimana? Pembagiannya itu maksudnya ada larutan non elektrolit ya kan? Ada larutan elektrolit, ada larutan elektrolit kuat, ada elektrolit lemah. Jadi pertama kali harus tahu pembagiannya. Yang kedua harus tahu pula contohnya. Ya, contoh larutan non elektrolit apa? Ya kan? Contoh larutan elektrolit kuat apa? Contoh larutan elektrolit lemah apa? Harus bisa memberikan contoh dan bisa membedakannya. Ya. Kemudian nanti juga di sini dari data percobaan. Ya, dari data percobaan atau data eksperimen. Dari data percobaan ini apanya yang dilihat? Kan dua. Ya, yang pertama yang dilihat dari data percobaan adalah nanti gelembung gas, ya kan? Nah, ini nanti soalnya biasanya itu pakai tabel gelembung gas. Kemudian setelah gelembung gas nanti ditengok bagaimanakah nyalanya. Ya kan? Nah, nyala lampu apakah redup, terang atau tidak menyala. Kalau redup berarti elektrolit lemah, kalau terang berarti kuat, kalau tidak menyala berarti non elektrolit. Ya. Gelembung gas kalau banyak elektrolit kuat, kalau sedikit elektrolit lemah, kalau tidak ada berarti dia adalah non elektrolit. Gitu ya. Nah, itu nanti dibahas lagi. Bapak yakin yang ini topiknya kalian atau Anda pasti masih ingat dan kayaknya semuanya insya Allah bisa ya. Nanti kalau belum bisa atau masih ada yang kurang paham, silahkan dibuka kembali link videonya atau buka aja channel YouTube dari Ala Bimbel 88 yang punya Bapak biasa nge-share video. Di sana ada, cari ke bawah tentang larutan elektrolit. Berarti clear ya, larutan elektrolit ini ya, bisa ya. Oke, Bapak anggap bisa. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Yang kedua yang topik yang dibahas atau menjadi kisi-kisinya nanti yang mungkin akan keluar di UAS adalah tentang bilangan oksidasi. Ya, bilangan oksidasi dan reaksi redoks. Bilangan oksidasi dan reaksi redoks. Nah, bilangan oksidasi terkait dengan biloks, baca lagi tentang aturan penentuan biloks. Ya, aturan penentuan biloks. Penentuan dari bilangan oksidasi. Misalnya biloks unsur bebas berapa? 0. Nanti ada biloks unsur dalam senyawa. Kalau dia golongan 1A plus 1, golongan 2A plus 2, golongan 3A plus 3. Kalau F-1, H plus 1, O-2 ada aturannya ya. Silahkan nanti dipelajari lagi ya. Ada aturannya. Kalau belum jelas nanti sampaikan di grup. Pak, belum jelas, kita akan bahas di pekan depan. Materi biloks ini sangat penting ya. Kemudian berikutnya adalah redoks. Nah, redoks ini harus tahu apa pengertiannya. Maksudnya itu
Kalau redoks itu kan reduksi dan oksidasi ya. Reduksi itu apa? Oksidasi itu apa? Yang umum kan kalau reduksi biloks turun, oksidasi biloks naik. Ya, pengertiannya nih di redoks kamu harus bisa pengertiannya. Kemudian yang berikutnya, kamu harus bisa menentukan yang mana. Ya, atau mencari atau menentukan mencari yang mana yang merupakan reaksi redoks. Nah, nanti biasanya pertanyaan soalnya itu manakah dari reaksi berikut ini yang merupakan reaksi redoks. Oke ya. Kemudian dari sini juga kamu harus bisa menentukan, biasanya tuh ada pertanyaan di dalam soal itu biasanya yang manakah yang reduktor. Reduktor itu kan sama dengan pereduksi ya, pereduksi atau yang mana yang oksidator. Oksidator itu kan sama dengan pengoksidasi. Ya kan, pengoksidasi. Nah, nanti ini kalian cari atau kamu tentukan atau kamu ulang lagi materinya. Mana reduktor, mana oksidator gitu ya. Nah, terakhir nanti di sini ada reaksi namanya autoredoks. Ini yang minggu lalu atau pekan lalu kita udah bahas di soal tryout. Mana yang autoredoks atau autoredoks sama dengan apa? Disproporsionasi. Nah, padanannya atau nanti bersamaan dengan disproporsionasi ada namanya reaksi proporsionasi. Ini kebalikan dari disproporsionasi ya. Jadi nanti dari reaksi redoks ini yang paling penting untuk kalian atau Ananda ulangi lagi tentang reaksi biloks. Oke, ini Bapak sampaikan garis besar supaya nanti kalian ingat, oh ya materinya ini gitu ya. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini yang tak kalah penting adalah tentang aturan tata nama. Ya. Aturan tata nama senyawa. Nah, biasanya ini senyawa yang dimaksud adalah senyawa anorganik. Kalau senyawa organik juga ada sebenarnya ya. Nanti ada namanya hidrokarbon, alkana, alkena, alkuna ya. Nah, tata nama senyawa organik ini ada namanya senyawa biner. Nah, kemudian yang berikutnya ada aturan untuk senyawa poliatom. Nah, terus senyawa biner ini gimana nanti kalau dia logam sama non logam? Ada aturannya. Kalau non logam dengan non logam ada aturannya. Kalau dia logam yang harus pakai biloks ada aturannya. Ingat kan? Ada yang pakai biloks. Nah, ini nanti coba ya Ananda ulang kembali, ada semua videonya di YouTube. Kemudian ada juga nanti tata nama hidrokarbon. Ini kayaknya kemarin ada sedikit kita bahas juga, ya kan? Hidrokarbon adalah nanti dia alkena. Alkana dulu lah Pak ya, alkana. Ada alkena dan ada alkuna. Alkana, alkena, dan alkuna. Nah, ini aturan tata nama ya. Terakhir yang keempat yaitu tentang ini Bapak pisah-pisah aja ya. Konsep mol. Konsep mol. Jadi kamu harus ingat rumus mencari mol. Rumus mol. Ada itu rumus mol ya kan. Nanti mol ke volume diapain, mol ke gram diapain, mol ke jumlah partikel diapain gitu ya. Nah, kemudian yang kelima persamaan reaksi. Dan penyetaraannya. Nah, ini juga harus kamu perhatikan atau kamu ulangi lagi penyetaraannya ini. Persamaan reaksi dan penyetaraan. Coba ulangi lagi.
Baru nanti yang keenam adalah stoikiometri. Stoikiometri ini nanti menghubungkan antara persamaan reaksi yang sudah setara dengan konsep mol. Ya, dengan konsep mol. Nah, materinya di YouTube ada Pak? Ada. Silahkan buka lagi atau buka lagi nanti pelajaran yang itu ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah hukum dasar kimia. Ya, hukum dasar kimia. Nah, ini yang mana ini Pak? Hukum dasar kimia ini kemarin pembelajarannya kita bagi-bagi. Misalnya ada nanti hukum Proust. Ya kan? Ada hukum Lavoisier atau Lavoisier. Ada hukum Dalton. Ada hukum Dalton itu perbandingan berganda, hukum Proust hukum perbandingan tetap, Lavoisier hukum kekalahan massa. Ada nanti hukum persamaan Gay-Lussac. Nah, Gay-Lussac itu yang bagaimana? Gay-Lussac ini nanti terkait dengan hukum gas. Ya kan, hukum gas. Nanti ada juga terkait konsep mol, ada gas ideal. Dan nanti ada juga tambahannya yaitu rumus kimia, yaitu rumus empiris dan rumus molekul. Nah, ini juga ada kemarin ya, rumus empiris dan rumus molekul. Gitu. Jadi ini tambahan. Nah, agak-agaknya sudah semua Bapak sampaikan di video atau di materi. Silahkan ditanyakan ya Nak yang kurang jelas, atau misalnya dari sekian banyak ini Pak, mana yang kira-kira Pak topik ini saya kurang bisa, atau bab ini yang saya kurang bisa, Bapak akan ulang besok. Nah, tapi sampaikan hari ini yang mana yang nggak bisa atau mana yang kurang jelas, kita akan bahas kembali. Atau kalau Anda tahu lihat videonya, silahkan dibuka videonya juga, begitu bisa juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.